Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, di video kali ini aku mau bahasin soal lagi nih teman-teman. Nah, di sini aku akan sharing 10 soal ya. Nah, soal yang aku bikin ini adalah soal-soal yang dibuat ya untuk persiapan ujian UTBK ya yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Jadi buat kalian yang lagi prepare ujian ya, nggak salah klik ya. Yuk ikuti pembahasan soal lengkap dari aku. Semoga nanti setelah menonton video ini ya, kalian semua bisa makin paham dan mengerti dan makin terampil dalam menjawab soal. Dan semoga juga teman-teman semua dapat skor terbaik ya, skor paling maksimal atau paling tinggi ya, terutama di ujian TKA Sosum Ekonominya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, yuk ikuti pembahasan soal dari aku. Tapi sebelum aku mulai, buat kamu yang nantinya merasa tertarik dengan channel aku, terutama dengan video-video yang aku bikin ya, boleh banget ya jika teman-teman semua ingin memberikan subscribe-nya ya, karena dengan subscribe-nya teman-teman itu so pasti aku lebih semangat bikin videonya dan bikin channel aku lebih berkembang. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang nanti bantu aku dengan memberikan tombol subscribe ya. Semoga semua urusan teman-teman semua dipermudah ya, diperlancar ya oleh Yang Maha Kuasa. Next, aku mulai ke pembahasan ya. Keep watching. Oke teman-teman, di sini aku akan mulai dari soal nomor 1. Nah, di sini katanya jika diketahui fungsi konsumsi C20 tambah 0,75Y pendapatan nasional 1000 miliar, maka pernyataan yang benar. Oke, ini ada pernyataan, 4 pernyataan. Nah, ini tugas kita ada ngecekin ya, pernyataan ini mana yang benar dan mana yang salah ya. Oke, aku mulai dari soal nomor 1. Oke, soal nomor 1 ya udah mulai dari tadi. Berarti jawabnya lagi ya. Berarti fungsi tabungan katanya di sini S-20 tambah 0,25Y. Nah, ini kita cek ya. Ini kita cekin dulu nih. Kalau S bentuk fungsinya kan min A ditambah 1 kurang B dikali Y. Nah, ini udah ketetapannya, fungsinya seperti ini kayak gitu ya. Nah, min A. Nah, ini adalah A-nya ya. A itu yang berdiri sendiri, angka yang berdiri sendiri itu A. A-nya berarti 20. Berarti di sini min 20 kalau pakai min ya, ditambah 1 kurang B. 1 kurang B di sini adalah MPS. Nah, ini adalah MPS. Sedangkan di soal MPS kan tidak diketahui. Jadi kita cari dulu ya. Nah, MPS itu kan rumusnya ini. MPS sama dengan 1 kurang MPC. Ya, berarti 1 kurang MPC. MPC-nya ini ya. MPC itu adalah nilai yang menempel di Y yang ada pada fungsi konsumsi. Nah, ini adalah MPC. MPC-nya berarti 0,75. Jadi 1 kurang 0,75 sama dengan 0,25. Nah, ini adalah MPS-nya ya. Ini adalah MPS-nya. Berarti di sini 1 kurang B itu kan MPS ya. Bukan dikurang lagi dengan 1 ya, tapi udah nilai bulatnya 0,25 ya, 0,25 dikali Y. Jadi jawabannya yang nomor 1 itu benar ya. Ini jawabannya benar. Oke, kita cek lagi ya. Kemudian kita cek lagi katanya di yang B itu MPC 0,25. Iya, MPC bukan 0,25 ya. Ya, MPC ini dia nilai yang menempel dengan Y ada pada fungsi konsumsi. MPC-nya 0,75 bukan 0,25. Jadi salah ya. Oke, jadi salah yang nomor 2. Yang nomor selanjutnya ya. Nah, di situ katanya yang nomor 3 itu kan konsumsi 770 miliar. Nah, kita cari dulu ya. Kalau konsumsi kan ini persamaannya C sama dengan A, tambah B, Y. A-nya berapa? 20 tambah B-nya berapa? 0,75. B itu ini dia ya, nilai yang menempel di Y, ini adalah B. Nah,
Berarti dikalikan dengan Y. Y di soal kan ada tuh 1000 miliar Y-nya. Nah, itu dia. Itu C. Berarti C sama dengan 20 ditambah 0,75 kali 1000. Ya, itu dapatnya 750. Nah, ditambah nih 20 tambah 750 berapa? 770. Jadi di sini konsumsinya adalah 770 miliar. Jadi betul nomor 3 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 B ya. Oke, 1 dan 3 berarti B. Oke, next aku masuk nomor 2. Di sini katanya jika diketahui permintaan suatu barang Q sama dengan 10 kurang P dan fungsi penawaran adalah Q sama dengan 4 ditambah 2 ya, kayak gitu ya. Nah, yang ditanya ini teman-teman, ini yang ditanya adalah harga dan kuantitas keseimbangan ya. Ini gampang aja ya. Berarti kan kalau untuk keseimbangannya itu syaratnya itu kan QD sama dengan QS kayak gitu ya. Oke, ini syarat keseimbangan ya. QD sama dengan QS. QD-nya berarti di kuantitinya si permintaannya. Jika diketahui permintaan berarti Q-nya 10 kurang P sama dengan QS-nya ini 4 ditambah 2P. Oke, ini kita kelompokkan ya. Yang angka-angka, variabel dan angka kita kelompokkan. Berarti 10, 4 pindah ke kiri jadi kurang 4 sama dengan 2P ditambah dengan P ya. 2P ditambah dengan P ya. 10 kurang 4 kan dapatnya adalah 6 sama dengan 2P tambah P berapa? 3P. Nah, P-nya berarti 6 dibagi 3 dapatnya 2. Oke. P-nya dapat, kalau mau cari Q, kita tinggal masukkan ke salah satu persamaan ya. Aku masukkan aja ke persamaan QD ya, QD ini aja ya. Berarti kan QD itu sama dengan 10 kurang P. 10 kurang P-nya udah kita dapatkan tadi, 10 kurang 2 berarti 8. Nah, ini Q-nya. Nah, yang di soal katanya kan harga dan kuantitas keseimbangan. Berarti harganya 2. Ya, harganya 2, kuantitinya adalah 8. 2 dan 8. Jadi jawabannya bravo B. Oke, mantap ya. Masih mudah ini ya soal-soal kayak gini ya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 3. Nah, ini soal fungsi lagi nih. Tapi asik ya soal kayak gini kalau bisa kita cari konsepnya dengan paham dengan konsepnya benar-benar ya, kita pasti gampang ya bikin ini apa namanya, jawab soal kayak gini tuh pasti gampang kalau kita bisa konsepnya. Oke, di sini katanya kan fungsi konsumsi suatu negara S-100 tambah 0,25 Y bila pendapatan nasional 1000 T pada tahun 2008 katanya. Berdasarkan model persamaan tersebut dapat diketahui. Oke, ini kita uji lagi nih satu-satu nih teman. Oke, besarnya konsumsi adalah 1150 T katanya kan. Nah, ini kita cari dulu nih teman-teman ya. Konsumsi itu apa? Rumusnya ini ya. Ini kan si konsumsi ya. Nah, konsumsi kan C sama dengan A tambah B Y. A-nya berapa di soal? A-nya kan ini dia nih. Ini nilai A nih ya. Nilai A. A-nya kan 100. Nah, ditambah dengan B. B-nya berapa? Nah, B-nya kan nggak diketahui. B di sini kan sama dengan MPC ya. B di sini kan MPC. MPC nggak diketahui. Kita cari dulu. MPC rumusnya kan 1 kurang MPS ya. Nah, 1 dikurang MPS, MPS-nya ini. Nah, ini adalah MPS-nya. Berarti 1 dikurang 0,25 dapatnya 0,75. Oke. 0,75 berarti 100 ditambah 0,75 dikalikan 1000. Ya, dikalikan Y-nya 1000 nih Y-nya ya. Y-nya 1000 T. Berarti di sini C sama dengan 100. Nah, 100 ditambah berapa itu? Berarti 0,25 ya. Nah, 0,25 dikalikan dengan 0, oke, MPC-nya adalah oke, berarti ini 0,75, sorry ya. Benar, berarti 0,75 nih kali 1000 berapa itu dapatnya? 750 ya.
750. Berarti C sama dengan 750 tambah 100, 850. Oke, berarti yang A itu kan 1150T. Berarti salah ya. Yang A salah, ini salah. Nah, harusnya kan berapa tuh? Berarti 850 ya, T. Nah, yang nomor 2, persamaan fungsi konsumsi adalah katanya C 100 tambah 0,75Y. Kita cek ya. C sama dengan, rumusnya kan C sama dengan A tambah BY. A nya berapa? 100 ditambah B nya berapa? B nya itu di sini kan MPC nih. MPC ini dia udah kita ketemuin 0,75 dikalikan langsung dengan Y. Nah, 100 tambah 0,75Y berarti betul nomor 2. Yang nomor 3, besarnya tabungan ada 150T. Nah, ini kita cek dulu nih. Nah, tabungan kan kita cari nih, S sama dengan fungsinya ini min A tambah dalam kurung 1 kurang B dikalikan dengan Y. Nah, min A berarti min 100. Nah, ditambah ini A nya ya, ditambah 1 kurang B di sini kan MPS. MPS ini dia 0,25 dikalikan dengan Y nya 1000 ya. Nah, ini min 100 tambah 0,25 kali 1000. Nah, itu dapatnya 150 ya. Kalau teman-teman cari dapatnya 150T. Jadi nomor 3 ini jawabannya betul ya. Oke, jadi saving di sini atau tabungan di sini kan 150T ya. Jadi benar ya nomor 3 itu. Nah, kemudian nomor 4 lagi. Besarnya koefisien MPS sama dengan 0,25 katanya di sini. 0,25. Iya, MPS itu ada di fungsi tabungan. Ini dia ya. MPS-nya 0,25. Nah, ini adalah MPS. Nah, ini adalah MPS. MPS. Nah, ini MPS. Jadi benar ya. Nomor 4 ini juga benar. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Jadi C jawabannya ya. C. Oke, next aku masuk ke soal berikutnya nomor 4. Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 ditambah dengan 0,8Y jika pemerintah meningkatkan pengeluaran sebesar 200 triliun dan meningkatkan pengenaan pajak 200 triliun, maka pendapatan masyarakat akan bertambah sebesar kayak gitu katanya kan. Nah, kita melihat pertambahan masyarakat karena bertambahnya pengeluaran si pemerintah nih. Nah, kalau ketemu soal kayak gini teman-teman harus cari dulu angka penggandanya ya. Angka pengganda itu rumusnya kan seper MPS ya, seper MPS ya kan. Nah, berarti MPS di soal kan nggak diketahui nih, adanya cuman MPC. Ini MPC, kita cari dulu MPS-nya. MPS kan rumusnya kan 1 kurang MPC. Nah, berarti 1 kurang 0,8 sama dengan 0,2. Nah, ini MPS-nya ya, 0,2 ya. Berarti 1 per MPS 1 per 0,2. Berapa dapatnya tuh 1 per 0,2? Nah, itu dapatnya adalah sama-sama kita kalikan 10 ya. Berarti 10 per 2 dapatnya 5. Nah, 5. Sorry, ini bukan MPS tapi K-nya ya. Kita dapat nih K-nya nih. Si K kita dapetin nilai si K itu kan kita dapetin nilainya 5 nih. Nah, ini K-nya 5. Oke, K sama dengan 5 kan. Nah, kenaikan pendapatan kita cari dulu. Kenaikan pendapatan si masyarakat ini ya, karena meningkatnya tadi pengeluaran pemerintah. Kenaikan pendapatan rumusnya ini. Nah, kenaikan pendapatan rumusnya kan ini nih. Nah, rumusnya itu kan Y per K sama dengan kenaikan pengeluaran. Nah, Y per K sama dengan kenaikan pengeluaran pemerintah, maksudnya gitu ya, kenaikan pengeluaran pemerintah, atau ini kalau simbolnya G ya, berarti nah yang ditanyakan kenaikan pendapatan si masyarakat, ini dia, berarti Y ini tinggal kalikan K dikali dengan G ya, pengeluaran pemerintah. K-nya 5 dikali pengeluaran pemerintahnya katanya berapa? Pengeluaran pemerintah meningkatkan pengeluaran sebesar 200T, berarti 200T. Nah, 5 kali 200T berapa itu? Kan dapatnya 1000 ya. Nah, itu dia si Y-nya.
kemudian di sini pemerintah tuh ternyata nggak hanya menaikkan pengeluarannya, tapi juga pajaknya juga ditingkatkan ya. Nah, kita cari angka pengganda si pajak. K itu kan rumusnya K-nya si pajak ya, angka pengganda pajak kan rumusnya MPC per MPS ya. Berarti di sini MPC-nya udah kita peroleh 0,8. Nah, ini MPC ya. Per MPS-nya 0,2. Nah, berapa tuh? 8 bagi 2, 4. Nah, ini K untuk si si pajak teks, K untuk teks pajak ya. Berarti, nah, pengeluaran masyarakat, berarti berapa itu? Pendapatan masyarakat itu bertambah. Pendapatan masyarakat, pengaruhnya ke pendapatan masyarakat karena kenaikan pajak. Berarti sama rumusnya ini. Y per K dikali dengan pajak ya, dikali dengan K teks tadi dikalikan dengan dikalikan dengan kenaikan pajak, bukan K teks ya, kenaikan pajak di sini, kenaikan pajak. Berarti Y-nya kan yang ditanya nih, Y-nya yang ditanya berarti tinggal K dikali kenaikan pajak. K-nya 4 dikali kenaikan pajaknya di soal 200 triliun, 200 T. Nah, berarti di sini 4 dikali 200 T berapa itu? 800 triliun. Nah, itu dia. Berarti Y masyarakat. Nah, maka pendapatan masyarakat berapa katanya kan? Nah, dikurangkan aja kenaikan pendapatan dikurang kenaikan pajak ya. Berarti di sini 1000 ya, 1000. Nah, ini dia ya. Tinggal dikurangkan aja 1000 dikurang dengan 800 T. Nah, 1000 T dikurang dengan 800 T kan dapatnya 200 T. Nah, 200 T. Oke, ini dapatnya adalah 200 triliun ya. Dari mana 200 triliun? Kita kurangkan aja 1000 tadi, 1000 T. Nah, dikurang dengan 200 T ya. Dikurang dengan 800 T. Jadi dapatnya 200 triliun ya. Nah, itu dia. Pendapatan masyarakat itu bakalan bertambah sebesar 200 T. Nah, kayak gitu. Bertambah 200 T. Kenapa bertambah? Karena di sini kan pemerintah meningkatkan pengeluarannya sebesar 200 triliun ya. Kalau meningkatkan pengeluaran sebesar 200 triliun, otomatis nanti pertambahan masyarakatnya juga, pendapatan masyarakat juga bakal bertambah. Jadi 200 T, jawabannya C. Aku masuk ke soal nomor 5 ya. Nah, di sini katanya soal nomor 5 ini, jika C adalah MPC 0,80 apabila pendapatan bertambah dengan 50 satuan, maka tabungan akan bertambah dengan titik-titik satuan. Oke, ini mudah juga ya teman-teman. Ini juga termasuk soal yang sering masuk di ujian UTBK. Nah, rumusnya kan maka tabungan akan bertambah. Pertambahan tabungan itu simbolnya delta S. Delta S itu rumusnya sama dengan delta Y. Nah, delta Y dikali 1 kurang MPC ya, 1 kurang MPC. Delta Y-nya berapa? Nah, delta Y-nya itu berapa tuh? Pertambahan apabila pendapatan bertambah 50 satuan, berarti pendapatannya bertambah sebesar 50 satuan dikali 1 kurang MPC. Nah, di situ 1 kurang MPC-nya 0,80. Jadi, nah, delta S-nya berapa ini? 50 dikali 1 kurang 0,20, 0,80 kan dapat 0,20 tuh. Nah, berapa itu? 5 kali 2 kan? Nah, 5 kali 2 kan 10 tambah 0,1 100. Itu dapatnya teman-teman 10 satuan ya. Iya, tinggal geser koma aja ya. Oke, 10 satuan. Nah, 10 satuan. Jadi tabungannya akan bertambah juga sebesar 10 satuan karena pendapatan masyarakat naik 50 satuan ya. Kalau pendapatan naik, logikanya kan tabungan juga bakal naik ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, nomor 6. Nah, di sini katanya nomor 6 ini di sini katanya
pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh katanya. Oke. Ke kiri ya, permintaan itu geser ke kiri karena Q-nya turun. Nah, kalau ini gesernya ke kiri ya. Kalau Q-nya naik, itu gesernya ke kanan. Ini gesernya bakal ke kanan. Nah, kita cek. Harga barang itu sendiri turun. Salah. Kalau harga barang itu sendiri turun atau naik, itu menyebabkan kurva permintaan bergerak, bukan bergeser ya. Harga barang substitusi turun. Oke, yang C kita cek. Nah, kalau P barang substitusi turun, maka Q-nya akan turun. Kenapa? Karena hubungan antara P dan Q pada barang substitusi itu kan negatif, berbanding terbalik ya. Iya. Sorry, bukan berbanding terbalik ya, berbanding lurus ya, positif ya. Jadi kalau P-nya naik, di sini Q-nya naik, Q-nya turun. Nah, maka kurva permintaan gesernya ke kiri ya. Geser ke kiri. Jadi ini jawabannya. Nah, C. Nah, gitu. Oke, next aku masuk ke soal nomor 7 ya. Di sini katanya kurva isokos menunjukkan kemampuan optimal bagi perusahaan untuk ya, gambarin dulu ya kurva isokosnya ya seperti ini. Oke, yang di atas itu adalah untuk faktor produksi capital atau modal ya, sedangkan yang garis horizontal itu untuk faktor produksi labor atau tenaga kerja ya. Nah, bentuknya seperti kurva anggaran ya. Nah, kayak gitu bentuknya ya. Berarti di sini, nah, gimana si perusahaan itu mengoptimalkan penggunaan kapital dan tenaga kerja itu ya untuk memperoleh ya, untuk memproduksi barang tapi biayanya sama. Jadi di sini pengertiannya kombinasi dua faktor produksi. Nah, kombinasi dua faktor produksi membutuhkan biaya yang sama ya. Dua faktor itu yang mana? Yang capital dan labor. Oke, jadi yang konsumsi itu salah ya. Jawabannya yang B itu dalam menggunakan faktor produksi tenaga kerja dan modal. Iya, yang kita dulu yang E salah, yang D salah. Nah, yang C untuk menghasilkan barang X dan Y itu kurang tepat ya, kurang menunjukkan esensial dari kurva isokos ya. Isokos itu dia mengoptimalkan penggunaan faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Jadi jawabannya bravo, B ya. Oke, sip. Sampai di sini ngerti ya? Oke, itu dia 8 soal beserta pembahasan lengkap ya dari aku. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Jika ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Jika ada saran ataupun masukan terkait dengan topik apa yang akan aku bahas di video selanjutnya, atau soal apa yang akan aku kasih di video selanjutnya, boleh juga ditulis di tempat yang sama ya. Terima kasih ya buat kamu yang udah mampir di channel aku ya. Makasih banget ya, bikin channel aku lebih rame dan bikin lebih cepat berkembangnya ya. Jangan lupa ya, boleh banget juga kalau mau mampir di video selanjutnya. Oke, karena waktu kita udah habis ya, sebentar lagi aku akan selesaikan video kali ini. Tapi sebelum aku selesaikan ya, aku ingatin lagi buat teman-teman yang masih mau memberikan tombol subscribe, silahkan ya. Yang mau nge-save videonya boleh banget, yang mau share apalagi ya silahkan, supaya video yang aku bikin lebih bermanfaat ya bagi yang lain juga. Oke, karena waktu kita udah habis ya, aku akan selesaikan video kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. See you.